dipersembahkan oleh Wah, memang untuk berbagai kondisi, baik ibadah atau bertemu keluarga, baju koko gajah duduk keren kekinian. Udah gitu ada beragam variasi lagi. Assalamualaikum. Waalaikumsalam. Waduh, ini ada oleh-oleh nih buat teman-teman semua nih. Ini sarung gajah duduk. Oh, sarung gajah duduk. Iya, motifnya memang diambil dari seluruh daerah di Nusantara. Oh, gitu. Dan ini udah dipakai dari generasi ke generasi. Ya udah, silakan dipakai. Siap. Mudah-mudahan ibadahnya lebih husuk. Matching nih, Mas. Oh, pas banget Pas kan. banget. Ngomong-ngomong Ustadz di mana? Oh, sana. Saya sana ya. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Gimana kabar Mas Bayu? Alhamdulillah sehat. Ustadz gimana kabarnya? Alhamdulillah masih seperti yang biasa. Tapi sebelumnya ada buat tangan untuk Ustadz. Mohon berkenan diterima ya Pak Ustadz. Dari gajah duduk, ini logo yang asli, ada monokromnya. Ini logonya hitam putih, ada tulisan Arabnya. Dan ini produksi PT Gajah Duduk Pak Ustadz. Alhamdulillah. Ya Mas Bayu, jamaah saya sudah menunggu di dalam. Oh gitu? Kita Ayo. gaspol Pak Ustadz? Ayo gaspol lagi. Siap, insya Ya. Allah. Ya. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sahabat Dasaat dimanapun Anda berada, alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala yang memberikan kita begitu banyak nikmat hingga kita bisa berjumpa kembali hari ini tentunya di acara Gaspol Sahur. Alhamdulillahirrabbilalamin, puji syukur kita panjatkan kehadirat Allah Subhanahu wa Ta'ala. Dan sekarang kita sudah bersama guru kita, sudah bersama Ustadz kita untuk mendengarkan petuah-petuah beliau. Tentunya sudah hadir bersama kita Ustadz Dasaat Latif. Assalamualaikum Ustadz. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillah pemirsa, kita masih dari Kota Makassar, tepatnya di Masjid Hajah Sitimang. Dan ada banyak jamaah yang sudah hadir di sini. Tentunya menjadi kenikmatan luar biasa nih di bulan suci Ramadan, kita sama-sama bisa mencari berkah dari Allah. Nah, bicara soal kenikmatan nih Pak Ustadz, kan manusia itu kan begitu banyak diberi oleh Allah SWT. Nikmat, ada nikmat yang memang membahagiakan, tapi katanya ada nikmat juga yang rasanya kok berat gitu, tapi tetap harus kita syukuri. Kita kan maunya menjadi umat yang bersyukur apapun nikmat yang diberikan. Bagaimana cara mensyukur nikmat yang diberikan oleh Allah? Mohon petuah dan petunjuknya Pak Ustadz. Ibu-ibu, ada manusia, dia kaya. Ibu mau kaya enggak? Mau. Dia terkenal. Mau terkenal dah Ibu? Pasti kita mau terkenal. Kemudian dia punya jabatan. Semua orang mau punya jabatan. Manusia ini dia kaya, gagah, terkenal. Sampai sekarang masih dikenal. Kemudian tinggi jabatannya, dia raja. Satu kekurangannya, tidak punya iman. Akhirnya dia hina. Allah murka sama dia. Dihinakan sampai sekarang ini. Sampai sekarang ini manusia tidak satupun yang mau kasih nama seperti namanya orang ini. Siapa dia? Fir'aun. Mau kasih nama anak Fir'aun? Enggak Pak Ustadz. Padahal dia kaya, populer. Kekayaannya sampai sekarang masih dicari-cari di Mesir. Popularitasnya sampai sekarang masih terkenal. Raja, punya pasukan, tapi tidak punya iman. Maka dia hina. Kita ini berharap masuk surga. Ada peluang juga masuk neraka. Fir'aun tidak ada harapan masuk surga. Dia sudah ditulis dalam Quran haram masuk surga. Sebaliknya ada manusia dianggap hina di zamannya. Dia hanya budak. Beda pembantu ya Bu ya. Budak dia. Kerjanya apa? Tukang sisir. Bayangkan, tukang sisir aja kerjanya. Budak. Budak itu Bu hak milik. Ya namanya hak milik sama ibu punya handphone. Ibu punya handphone kan?
ibu punya. Boleh dijual, boleh dibanting. Kenapa saya punya? Itu budak namanya hak milik. Tapi dia punya iman. Dia dimuliakan oleh Allah. Orang mencintainya. Bukti kecintaannya manusia, berapa banyak orang sekarang namanya ini perempuan. Siapa dia? Masyita. Itu kan sisir dia. Tapi Allah muliakan. Sampai sekarang berapa banyak perempuan namanya Masyita. Berarti nikmat yang paling besar adalah nikmat iman. Kita bersyukur kita punya iman. Supaya iman ini bisa kita pelihara dengan baik. Nikmat Allah ini bisa abadi. Karena ada orang beriman hari ini besok tidak. Makan mati, bahkan matinya pun tidak bawa iman. Maka Allah hadirkan 1 bulan. Untuk memperkuat, mempertebal, mempermantap iman kita. Inilah bulan suci Ramadan. Agar iman ini yang telah menyelamatkan kita, maka kita harus pelihara. Kita harus bina. Caranya memperbanyak amal di bulan suci Ramadan ini. Nikmat ini nikmat paling tinggi, nikmat iman. Ada lagi di bawahnya nikmat, Bu. Ada disebut nikmat akal sehat. Sehat badannya, bagus penglihatannya, tapi gila. Iya toh? Maka kita sih alhamdulillah. Akal sehat ini juga nikmat. Bayangkan kalau kita sudah tidak punya akal sehat. Itulah nikmat. Memelihara akal sehat ini adalah memperbanyak ibadah di bulan suci Ramadan. Di bawahnya lagi nikmat akal sehat, ada lagi. Yaitu nikmat sehat. Ini penting juga Ibu. Ibu-ibu. Coba bayangkan kalau kita sakit Ibu. Mas Bayu, orang kalau sehat doanya macam-macam. Berikan saya kekayaan, berikan saya kecantikan, berikan saya ilmu, berikan saya popularitas, berikan saya rumah. Tapi begitu sakit, satu aja dia minta. Minta disembuhkan. Ada orang sakit, ya Allah kasih cantik saya. Enggak ada. Ya toh? Apa yang kita minta kalau kita sudah sakit? Sembuh. Ya Allah, Sehat. sembuhkan saya. Itu nikmat kesehatan. Ibu-ibu. Kenapa ibu bisa senang ceramah saya? Salah satu sebabnya karena ibu telinganya sehat. Karena bisa mendengar ya Pak Ustadz. Mana ibu? Iya toh? Iya Bu. Nah, kenapa ibu bisa melihat saya ceramah? Karena matanya sehat. Karena matanya masih melihat. Ibu punya handphone. Mau saya kasih handphone harga 50 juta? Mau. Pasti mau. Tapi begitu saya kasih langsung buta. Enggak mau toh. Berarti nikmat ini setelah iman, akal sehat. Nah, matanya bisa melihat itu sehat. Ya. Tapi tidak cukup itu Bu. Ada lagi namanya afiat. Sehat walafiat. Makanya kita bilang sehat wal afiat. Apa itu afiat Ustadz? Matanya bisa melihat sehat. Tapi dipakai mengaji afiat. Kakinya bisa melangkah sehat. Dibawa ke pengajian afiat. Matanya bisa mendengar salah. Mata Memang melihat ini dong Pak tunggui Ustadz. kak salah Matanya Telinga. telinganya bisa mendengar sehat. Pakai dengar ceramah afiat. Itu makanya kita bilang sehat wal afiat. Ini kesehatan Bu, tidak bisa diuangkan. Tidak bisa diuangkan Bu. Ada orang habis duitnya, bahkan sampai ratusan juta, operasi matanya bisa melihat. Tapi tidak sembuh-sembuh. Kita alhamdulillah mata kita sehat walafiat. Hebatnya lagi nih mata Bu, dia bisa bedakan mana suami, mana tetangga. Ya, Dia bisa bedakan mana suami, mana mantan. ya pastilah Pak Ustadz. Iya toh?
Bayangkan kalau ibu di kompleks tidak bisa dibedakan mana suami. Tertukar-tukarlah suami kita di dalam kompleks. Itu makanya kita sehat walafiat. Masya Allah. Bayangkan ibu, kalau lidahnya ibu tidak bisa punya rasa. Ibu bisa bedakan makanan karena ada saraf namanya. Bisa dibedakan. Pernah ibu lihat orang yang makan tidak lagi pakai lidah? Ada ibu, ada. Dikasih masuk selang di hidungnya. Namanya disonde. Iya bu, tidak ada lagi, langsung saja dia kenyang. Kalau kita enak, masih leher, masuk di mulut, kita bisa rasa mana asin, mana manis, mana pedas. Ini tidak, langsung saja kenyang. Pernah makan karopo? Pernah makan karopo? Keripik. Oh, Bahasa di sini karopo. karoko. Keruput. Keruput. Kerupuk. 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 Maklum lidah Bugis keruput. Bayangkan, ibu itu mata, dia tidak bisa bedakan mana yang melempem, mana yang baru. Iya toh? Enggak bisa ini dibedakan mata. Tapi begitu ibu gigit, mole. Mole anu. Melempem. Iya toh? Mata enggak bisa bedakan, tapi gigi dia bisa bedakan. Itu semua nikmat dari Allah. Jadi jangan pernah berpikir kita miskin. Kita ini kaya semua. Tidak bisa diuangkan ini kekayaan kita ini. Ya. Nah, mau lagi tahu nikmat-nikmat yang lain? Mau Pak Ustadz. Kita lanjutkan setelah pesan berikut ini. Baik, Masya Allah. Jangan kemana-mana sahabat Dasat. Kami akan kembali tentunya masih di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasat dimanapun Anda berada, hari ini kita tengah membahas bagaimana mensyukuri nikmat dari Allah agar kita dapat mencapai ridho dari Allah SWT, terutama mendapatkan keutamaan di bulan suci Ramadan ini. Kita akan temukan jawabannya tentunya di Gaspol Sahur. Ibu-ibu yang hadir nih begitu semangat, kadang-kadang bisa bikin saya grogi loh. Beneran nih, semuanya siap untuk memperdalam ilmu agama. Makanya saya mau sapa dulu, izin Pak Ustadz. Yang pertama mau menyapa ibu-ibu dari Majelis Taklim Masjid Hajjah Sitimang. Gaspol memang. Lalu kemudian ibu-ibu dari Majelis Taklim Babu Khair Soreang Pare-Pare. Lalu kemudian ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Aqsa. Ibu-ibu dari Majelis Taklim Al-Irsyad Ujung Baru. Dari Majelis Taklim Permata Al-Munawaroh Makassar. Dan juga dari Raudatul Thayyibah Pare-Pare. Kita lanjut lagi di Gaspol Sahur. Tapi ingat Bu, ini sangat di ruangan ini gaspolnya. Jangan sampai pulang nanti di rumah depan suaminya, gaspol memang. Dia bilang, Pak Guru Salo stase. Jangan ya. Kita lanjut Pak Ustadz mengenai nikmat dari Allah. Ustadz sudah menyampaikan apa saja yang sudah Allah berikan yang harus kita syukuri. Oke, ini baru sini. Ada lagi nikmat Bu. Sudah kan itu makan toh di gigi. Ya. Ibu pernah enggak bayangkan bagaimana seandainya nih gigi tumbuh seperti rambut? Waduh. Reng. Gondrong Pak Ustadz. Bayangkan kalau dia tumbuh seperti rambut. Atau ada satu saja yang lebih sedikit. Enggak bisa sudah kita buka. Hebatnya lagi nih gigi Bu. Beda-beda bentuknya. Pernah ibu pesan, saya mau gigiku nanti di belakang gigi geraham
kasih di depan. Gak bisa. Terima Gak usah beres request. kita ini. Allah sudah atur semuanya. Bayangkan Bu. Ada lagi tuh di mata Ibu. Ada lubang. Sini. Namanya lubang air mata. Ibu mau rasakan itu. Bagaimana orang yang pedih kalau tidak ada itu. Jangan tutup mata. 1 menit saja. Perih Pak Ustadz. Perih, pedes. Pedih. Betih. Itulah semua nikmat dari Allah. Hebatnya lagi nih mata, dia punya sensor saraf. Begitu ada mau masuk, yang langsung tertutup sendiri. Itu semua nikmat dan tidak bisa dibayar. Coba bayangkan, ini lagi tungkai kaki kita. Bayangkan kalau tidak bisa bengkok. Susah dong Pak Ustadz. Bagaimana itu kalau kita mau buang air besar? Waduh. Iya toh. Maka kita mesti bersyukur. Jangan suka mengeluh. Ini kalau dibayar ini butuh Bu. Enggak pernah bisa kita bayar. Ginjal berapa harganya. Jantung berapa harganya. Ini saja 1 biji ini nih. Gigi. Itu puluhan juta satu itu kalau ditanam. Kita terima beres. Maka kita bersyukur kepada Allah. Cara bersyukurnya. Nah kita lihat. Ada Al-Quran pendek sekali. Pasti kita hafal juga semua. Kata Allah. Bismillahirrahmanirrahim. Inna a'tayna kal kautsar. Allah bilang. Sudah dulu. Kalau itu nah hafal. Coba beda Al-Baqarah. Itu. Inna a'tayna kal kautsar. Maka dari Allah Ta'ala. Allah berfirman. Begitu banyak nikmat saya berikan kepadamu. Ini saja nikmat jari-jari Bu. Bayangkan kalau dia tidak bisa bengkok. Bagaimana kita mau WhatsApp? Susah Pak Ustadz. Iya toh. Hidung. Bagaimana ini hidung bagusnya modelnya? Bagaimana seandainya lubangnya di atas? Atau dia lubangnya dekat ketek? Waduh. Menderita kita. Masya Allah. Bagaimana seandainya ini daun telinga? Satu di bawah pantat. Satu di sini. Setengah mati kita bikin kacamata. Kacamatanya panjang dong Pak Ustadz. Atau kita menelpon, halo. Iya tuh Ibu. Maka Allah kalau dihitung-hitung semua nikmat, tidak mampu kita hitung nikmat Allah. Maka Allah sampaikan selalu dalam solat kita hafal. Inna a'tayna kal kautsar. Banyak sekali nikmat saya kasih kau kepadamu. Maka Allah tidak marah. Maukah? Cuma yang membuat kita merasa tidak ada nikmat. Karena nikmat itu hanya uang. Uang ini Bu, ketika tidak ada, kita merasa tidak ada nikmat Allah. Tidak ada jabatan, kita merasa tidak ada nikmat Allah. Kita tidak ada rumah, merasa kita tidak punya nikmat Allah. Maka yang membatasi nikmat itu pikiran kita. Nikmat itu teman. Teman soleh itu nikmat. Itu semua nikmat. Maka Allah katakan, banyak sekali nikmat saya kasih kok. Nikmat banyak. Maka Allah minta, fasalli li rabbika. Maka hendaklah kamu mensyukurinya dengan cara apa? Fasalli. Solat kok. Solat. Jadi orang yang tidak solat itu sesungguhnya kufur nikmat. Mendustakan nikmat Allah. Kenapa dikatakan solat itu mensyukuri nikmat Allah? Karena orang yang bersyukur itu pandai berterima kasih. Orang yang tidak tahu berterima kasih itu namanya sombong. Itu namanya takabur. Itu namanya macingkang. Macingkang. Iya, macingkang. Artinya loadinglah sendiri. Jangan macingkang ya. Ya. Oh gitu. Jadi jangan sombong ya. Ya. Okay. Jadi apa hubungannya Ustaz sombong dengan sholat?
Nih, Mas Bayu. Siap. Coba, Mas Bayu anggota tubuh paling mulia apa? Kepala Pak Ustadz. Kepala. Ibu-ibu anggota tubuh paling mulia apa? Kepala. Mana buktinya Ustadz? Coba kalau ibu bercanda, dorong pantat masih senyum. Dorong perut masih senyum. Tapi coba dorongi kepalaku ibu. Waduh. Kurang ajar ini. Kenapa? Harga diri. Ya toh? Betul. Sebaliknya, anggota tubuh paling hina apa? Kaki. Di bawah. Ya toh? Ibu-ibu kasih saya duit. Ustadz, ini ada duit THR. Pakai kaki Pak Ustadz. Alah kostasnya. Oh, marah saya ibu. Kenapa? Kehinaan ada pada kaki. Ya toh? Tuh. Tapi ketika kita sholat, siapa yang kita hadapi? Allah yang maha besar. Tuhan segala alam dan langit. Ya toh? Kepalamu yang mulia dan saat, kau rendahkan seperti hina kakimu. Sedatar kakimu. Kenapa? Kau menghamba kepada Allah. Maka orang yang tidak mau tundukkan kakinya itu Tundukkan kepalanya. Tunggu memang tuh nggak salah ini ibu-ibu ini. Orang yang tidak mau tundukkan kepalanya sujud di hadapan Allah, itulah orang yang sombong, orang yang tidak mensyukuri nikmat yang Allah berikan kepadanya. Masya Allah, astagfirullahaladzim. Ya. Kita masih lanjutkan lagi, baru 2 ayat tadi Pak Ustadz yang dibahas ya. Ya. Kita tapi harus break dulu nggak apa-apa ya Pak Ustadz ya? Kalau begitu jangan break. Istirahat. Oke. Oke, kalau begitu jangan kemana-mana. Kami akan kembali tentunya masih di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Sahabat Dasar, terima kasih Anda masih bersama kami. Kita lanjutkan kembali di Gaspol Sahur. Pak Ustadz, begitu banyak nikmat yang Allah berikan, tapi seperti tadi Ustadz sampaikan, karena manusia kadang-kadang suka sombong sehingga kufur nikmat, tidak mensyukuri. Tadi Ustadz sudah menyampaikan petuah bahwa salah satu cara mensyukurnya adalah sholat. Jangan tinggalkan sholat. Dari surah Al-Kautsar. Mohon dilanjutkan petuahnya Pak Ustadz. Ya. Selain sholat, ya Allah meminta lagi, fasolli li rabbika wanhar, maka berkurbanlah. Nah, kurban. Kita kesampaikan dulu kurban tentang potong leher kambing, potong leher sapi. Ya. Sekarang selain salat, cara bersyukurnya mas sedekah. Bersedekahlah kalian. Bersedekah. Sedekah itu tidak mesti banyak, Bu. Kalau ibu bersyukur, bersedekah dengan cara apa? Sedekahnya memberi makan di bulan Ramadan ini. Allah berikan kita nikmat berupa harta, ayo kita berbagi dengan harta itu. Allah berikan kita kesehatan, Allah syukuri kesehatan itu, manfaatkan kesehatan untuk fisabilillah. Jalan agama Allah. Allah berikan kita akal sehat, syukuri dengan cara apa? Pergunakan akal sehat ini untuk dakwah. Kalau itu kita lakukan, enaknya itu hebatnya Allah. Kalau kita bersyukur dengan nikmat, apa kata Allah? Aku tambah. Kau bersyukur, ku tambah. Kau, ibu bapak punya harta, disyukuri dengan cara bersedekah, Allah ganti. Allah tambah lebih banyak lagi. Dan hebatnya kalau di bulan Ramadan itu, satu kebaikan dilipat berkali-kali lipat lagi balasannya. Namun ada orang dikasih harta, dikasih kesehatan, dikasih akal sehat, dikasih segalanya, tapi dia berkufur, tidak mensyukuri, maka ayat berikutnya. Ayat yang ketiga apa Ibu? Inna thaniyaka wal abtar. Mas Bayu masih ingat waktu kita kecil dulu main perahu, main layang-layang. Ingat Pak Ustadz. Main layang-layang. Oh, Tak. tiap sore tuh. Kalau masih nyambung, enak kan tariknya? Enak, kita tarik. bisa ngatur. Betul.
Tapi Tarik kalau ulur. sudah putus, Wah, sedih. putus talinya, maka dia terbang tentu arah. Iya, lepas. Namanya lepas. Ya. Maka Allah katakan, kalau kau tidak mensyukuri nikmatku, lepas dari rahmat saya. Bahasa Ugina, ewaya lemu. Loading. Pausa, loading. Ya sudah, kau urus. Oh iya Lepas. siap. Sudah Ibu lah, nanti bantu saya ya. lepas ibaratnya kalau lepas, ya Lepas. sudah terombang-ambing tidak jelas. Maka orang yang tidak menikmat Allah, diberikan dia segala nikmat tapi dia kufur, maka dia lepas dari kasih sayang Allah. Duitnya banyak, tapi duitnya itu semakin membuat dia dekat dengan dosa. Mobilnya bagus, tapi dia pakai selingkuh. Duitnya banyak, tapi dia pakai nyogok. Kakinya sehat, dia pakai pergi berzina. Lepas dia. Kalau orang sudah lepas dari kasih sayang Allah, rahmat dan kasih sayang Allah, maka lepaslah dia. Hidupnya tidak akan pasti, dia akan bahagia. Uangnya semakin banyak dosanya. Sehatnya makin banyak, makin bagus badannya, makin sehat fisiknya, tapi makin mendurhakai Allah Subhanahu wa taala. Nah, maka bulan Ramadan ini kita gunakan untuk mensyukuri nikmat Allah. Cara mensyukurinya dengan cara beriman, sholat, lalu memperbanyak amal-amal soleh. Kalau sudah dilakukan itu, maka Allah akan berikan dia lebih banyak lagi. Baik dalam bentuk dunia ini nanti, di dunia ini maupun di akhirat kelak. Masya Begitu Allah. Mas Bayu. Jadi Ya. sebenarnya esensi atau keutamaan bersyukur itu menjaga hubungan dengan Allah dengan sholat dan juga menjaga hubungan dengan manusia dengan cara berkurban, begitu ya Pak Ustadz ya. Masya Allah. Nah sekarang kita berikan kesempatan buat yang mau bertanya. Boleh angkat tangannya. Yang mana? Sebelah kiri kayaknya nih yang mau bertanya. Sudah ada mikrofonnya Ibu? Boleh silakan maju, sebutkan nama dan pertanyaannya. Di sini Bu. Ya. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Saya dari Majelis Taklim Sitimang di sini, Pak Ustaz. Nama saya Haji Simbara. Haji Simbara. Haji Iya, Simbara. Pak Ustaz. Ya. Saya ingin bertanya, Pak Ustaz. Sesuai tadi judulnya masalah bersyukur. Begini Pak Ustaz, saya tanyakan, apakah kehidupan saya ini kalau sudah kehidupan saya itu sudah puas dan pasrah, terus mobil ada, rumah ada, apakah saya lebih mencari lagi? Apakah ini saya tidak mensyukuri apa yang ada? Ya, Oke. itu saya tanyakan Pak Ustaz. Oke, Terima kasih, Bu. Terima kasih. Terima kasih. Assalamualaikum Kembali warahmatullahi ke- wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Wah benar juga nih. wabarakatuh. Gimana Pak Ustadz? Saya ada mobil satu. Ya. Saya cari lagi supaya dua. Sudah punya dua, saya cari lagi supaya tiga. Saya punya rumah Ya. satu, saya cari lagi punya rumah dua. Saya cari lagi punya rumah tiga. Wah. Apa boleh? Boleh. Tapi jangan-jangan itu nggak bersyukur. Pak Boleh. Ustadz. Dengar dulu. Boleh. Mana yang tidak boleh? Dia kumpul-kumpul banyak, lalu dia hanya hitung-hitung, enggan membayar zakat dan enggan berbagi. Itulah yang disebut dalam Quran at-takadzur. Berlomba-lomba memperbanyak, lalu dia enggan berbagi dan enggan mengeluarkan zakat. Itu yang dilarang. Kalau ibu punya rumah, saya mau punya rumah tiga. Untuk apa? Rumah pertama saya bikinkan untuk hafal Quran. Rumah kedua saya kumpul untuk orang-orang janda yang tidak mampu. Apa dilarang? Tidak. Yang dilarang ibu, kumpul saja, lalu tidak mau berzakat. Ada sahabat dulu namanya Sa'labah. Ya, tadinya miskin. Rajin beribadah, kuat berjamaah. Lalu dia minta kepada Allah, melalui Nabi. Nah, bagaimana kisah selanjutnya? Ibu mau tahu?
Oh Pak Ustadz. Kita lanjutkan setelah pesan-pesan berikut ini. Nanti selengkapnya kisahnya akan kita ikuti sesaat lagi tentunya hanya di sini di Gaspol Sahur. Dipersembahkan oleh Terima kasih sahabat Dasat, Anda masih bersama kami tentunya di Gaspol Sahur. Hari ini kita tengah membahas tema mengenai bagaimana mensyukuri nikmat dari Allah. Dan tadi di segmen sebelumnya Ustadz sedang menceritakan mengenai kisah sahabat Nabi yang berkaitan dengan mensyukuri nikmat Allah. Mohon dilanjut Pak Ustadz. Ya, ini Sa'labah ini Bu, fakir miskin. Pergi sholat, selesai sholat maghrib, Assalamualaikum warahmatullahi, Assalamualaikum warahmatullahi, langsung lompat. Sahabat kan selesai sholat bersikir, ini langsung jalan. Dilihat sama Nabi, akhirnya dipanggil. Sa'labah, kau ini seolah-olah tidak memerlukan Allah. Apakah susahnya kau berdoa dulu, bersikir dulu baru kau pulang? Akhirnya Sa'labah bilang begini, ya Rasulullah saya ini kasihan miskin. Sarungku cuma satu. Kalau saya lama istriku menunggu, mau pakai juga sarung. Kalau saya lama kehabisan maghrib. Oh begitu? Iya. Ya Rasul karena terlanjur ditanya ya saya mintalah doakanlah saya supaya kaya ya Rasul. Kata Nabi kau kira enak kaya? Kau lihat nabimu ini. Tidak kaya toh? Iya. Ya memang ya Rasul. Tapi rasanya enak kalau saya kaya ya Rasul. Kalau saya sudah kaya sarungku bisa banyak. Saya bisa tinggal bersikir. Oke. Didoakanlah oleh Rasul. Dikasih kambing dengan izin Allah dari 1 ekor beranak pinak. Menjadi ratusan ekor. Yang tadinya azan belum azan sudah ada di masjid. Ini sudah qamat baru datang. Nabi bilang kena ni abalak Sa'labah. Kena sudah musibah ini. Kena sudah musibah. Ya, kena sudah musibah ini Sa'labah. Makin lama masbuk. Terlambat nih dari tahbilatul ikram. Nabi bilang, kena betul sudah masalah besar ini kasihan. Akhirnya lama-lama tidak muncul lagi berjamaah. Turun ayat perintah zakat. Nabi utus sahabat, kau pergi minta zakatnya Sa'labah. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Sa'labah. Saya diperintah Rasul untuk menagih zakatmu. Apa kata Sa'labah? Enakmu. Saya setengah mati urus ini kau datang-datang minta. Gara-gara ini kambingku saya tidak pergi berjamaah. Kau datang-datang minta. Enggak. Pulang. Ya Rasul Sa'labah menolak. Minta lagi kedua kalinya. Ya Rasul masih menolak. Minta ketiga kalinya. Masih menolak. Akhirnya Nabi bilang sudahlah. Tidak usah. Biarkanlah Sa'labah sibuk dengan hartanya. Selang beberapa saat turun lagi ayat yang menyinggungnya. Kurang lebih itu ayat berbunyi. Banyak di antara kalian ketika miskin hamba Allah. Tapi setelah kaya dia hamba harta. Disampaikanlah ayat ini. Sa'labah baru ayat turun. Kayaknya kau jina kena ini ayat. Kayaknya kau disinggung ini ayat. Sa'labah istighfar. Dia datang kepada Nabi. Ya Rasulullah terima zakatku. Kata Nabi. Sudahlah Sa'labah kau bawalah itu hartamu. 3 kali saya datang kau permalukan utusanku. Pulang Sa'labah. Meninggal Rasul. Datang lagi dia bawa zakatnya. Diganti oleh Abu Bakar Siddiq. Ya Abu Bakar Siddiq Khalifah Rasulullah terima zakatku. Apa kata Abu Bakar Siddiq? Nabi aja tidak mau terima. Mana saya berani. Balik Sa'labah. Diganti lagi oleh Umar bin Khattab. Datang lagi. Ya Amiral Mukminin. Terimalah zakatku. Sebagai rasa hormatku. Sebagai saya tobat. Kata Abu Bakar. Nabi tidak berani. Abu Bakar tidak berani. Manalah saya berani. Balik dia. Akhirnya dikabarkan Sa'labah bangkrut dan matinya dalam keadaan miskin papa. Ada orang diberikan nikmat berupa harta, gagal. Ada orang diuji dengan kemiskinan, bisa. Maka ibu, kalau ibu sudah 10 tahun berkeluarga miskin-miskin terus, Allah tahu ibu tidak cocok jadi orang kaya. Ada emangnya orang nggak jadi. Kenapa tidak cocok? Salah, bisa jadi ibu jadi sombong.
Wah, setelah kaya. Oh, maka Allah katakan cukuplah ibu jadi seperti sekarang karena itulah yang terbaik. Masya Allah. Ya, minta kekayaan tidak dikasih, Allah tahu kau tidak mampu memikulnya. Bayangkan Mas Bayu kalau saya berdoa, ya Allah berikanlah saya private jet. Pesawat, mobil, pesawat pribadi. Pesawat pribadi. Ternyata minggu depan Allah kabulkan. Kan bingung, di mana saya mau parkir? Ya. Ya iyalah. Iya Pak toh, Ustadz. saya bingung gimana bayar afturnya. Allah tahu, kok enggak cocok, mobil lah cukup. Ya, berarti Bu, Allah memberikan kita sesuai dengan kadar kemampuan yang kita pikul. Masya Allah, dasar sekali Pak Ustadz. Kita berikan kesempatan lagi, kalau tadi sudah terjawab pertanyaannya, yang mau bertanya boleh angkat tangan. Ibu yang tengah, silakan. Assalamualaikum. Bismillahirrahmanirrahim. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Saya tidak tahu saya yang grogi atau Ibu. Ya, Ibu warna jilbabnya apa namanya warnanya nih Bu? Pink. Ya. Bukan ungu. Ya. Ya, Keunguan. ungu. Ya. Pink keungu-unguan. Unguan. Ya. Ada lagi pingin Oke. keungu-unguan. Nama saya Ya. Umroh. Saya mewakili teman dari Majelis Taklim Rodatut Thayyibah Lumpue, Kecamatan Bacuci Barat, Ya. Kota Parepare. Ya. Adapun pertanyaan saya Ustadz, kita bahas tentang bersyukur. Selama ini banyak sekali nikmat yang kita rasakan, jadi kita bersyukur. Nah, pertanyaan saya, kalau kita dapat cobaan, Iman, cobaan. Ya. Ya. Apakah bagaimana caranya kita bersyukur? Apabila kita mendapat cobaan? Oke. Terima kasih. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Bu, yang kita syukuri itu nikmat. Kalau cobaan kita tidak syukuri, tapi kita terima dengan ucapan innalillahi wa inna ilaihi rajiun. Ya, ada memang Bu pemberian yang kita tidak mau, itulah namanya musibah. Saya tidak mau miskin, tapi Allah kasih musibah. Saya tidak mau sakit, tapi Allah kasih musibah. Musibah itu Bu tidak disyukuri, tapi disikapi dengan sabar. Ada pemberian Allah yang mana pemberian itu memang kita mau, itulah yang disebut taufik. Pemberian Allah yang persis kita mau, itu taufik. Saya mau kaya, Allah kasih, nikmat taufik namanya. Ya. Nah, sekarang Ibu, bagaimana musibah? Musibah itu kata Quran, Fabassiris sabirin. Maka gembirakanlah orang-orang yang sabar. Siapa orang yang sabar? Alladzi isa asabatu musibah qalu inna lillahi wa inna ilaihi rajiun. Yaitu mereka apabila kena musibah, kenai abala, dia kena musibah, maka dia akan berucap sesungguhnya segalanya datang dari Allah dan segalanya akan kembali kepada Allah. Musibah itu Bu ada 3 kategori. Berapa Ibu? 3 kategori. Yang pertama musibah berupa ujian. Ibu-ibu, siapa yang diuji di sekolah? Yang semua. pengangguran atau yang sekolah? Yang sekolah. Yang mau naik sekolah kelas, atau Pak yang Ustadz? pengangguran? Yang sekolah. Yang tidak sekolah kena ujian enggak? Enggak. Kenapa? Kau bukan sekolah. Siapa yang diuji? Orang yang beriman. Kalau enggak beriman, enggak diuji dia. Kenapa orang mau ujian? Mau naik kelas. Anak-anak dari kelas 3 mau naik kelas 4. Ada ujian enggak? Ada Pak Ustadz. Untuk apa? Mau naik kelas. Kalau enggak naik kelas, enggak perlu diuji. Berarti orang yang kena musibah, ujiannya mau naik kelas. Siapa yang diuji? Yang beriman. Kenapa orang beriman diuji? Mau dikasih naik kelasnya. Maka di pengalat ta'ala Allah maqamam mahmuda, saya angkat derajatmu. 1,
musibah berupa ujian. Masya Ujian Allah. berarti mau naik kelas. Masya Allah. Yang kedua, musibah berupa teguran. Siapa yang ditegur? Mereka yang 50-50. Maksudnya apa Ustadz? Dia yang sholat tapi dia juga tukang gosip. Dia rajin sedekah tapi dia juga korupsi. Ditegur. Dan yang ketiga berupa hukuman. Siapa yang dihukum? Mereka yang zalim, tidak beriman, fasik, kena musibah, dihukum. Kalau ada orang tidak sholat, suka maksiat, tiba-tiba kena musibah, dia saya kena ujian Ustadz. Bukan kau diuji, kau dihukum. Ya, nah Bapak Ibu, saudara-saudara sekalian, percayalah segala nikmat yang Allah berikan ini pasti akan diminta pertanggungjawabannya. Semua perkara ini kata Nabi, perkara umatku baik. Dia dikasih nikmat, dikasih pemberian, dia bersyukur, pahala. Dikena musibah, dia bersabar, maka juga akan jadi pahala. Berarti cara kita yang menyikapinya yang penting. Ada orang yang jadi masalah, kaya dia kufur, miskin tidak sabar. Mudah-mudahan dengan tausiah seperti ini ikut gaspol, iman kita semakin baik dan pandai bersyukur atas segala nikmat yang diberikan. Amin ya Rabbal Alamin. Terima kasih Ustaz Dasat atas petuahnya. Mudah-mudahan memperkuat keimanan kita, menjadikan kita sebagai orang-orang yang bersyukur. Amin ya Rabbal Alamin. Demikianlah perjumpaan kita hari ini. Selamat menjalankan ibadah puasa. Akhir kata saya Bayu Okta dan seluruh kerabat kerja yang bertugas dari Kota Makassar pamit undur diri. Insya Allah besok kita akan berjumpa kembali di Gaspol Sahur. Gaspol memang. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Metro TV. Dipersembahkan oleh Jelajahi cara baru mendapatkan informasi. Download Metro TV Extend sekarang.